Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tepat pukul 8 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini melalui Pro 1 RRI Palembang, Kali Informasi dan Inspirasi. Topik hari ini adalah ada apa di balik pemadaman listrik kemarin. Dan insya Allah dua narasumber kita akan kita ajak ngobrol di sini di Dialog Palembang pagi yang diketuai LKI Sumsel, Bapak Dr. RM Taufik Husni SHMH dan juga Bapak Iwan Aris Sutiadi, Supervisor Humas PT Persero PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu atau WS2JB. Baik pendengar, kita akan mendengarkan kembali dulu petikan informasi melalui Warta Berita Pagi tadi. Masih berkaitan dengan PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu menegaskan hingga saat ini masih mencari penyebab pemadaman listrik yang terjadi di beberapa provinsi termasuk di Sumatera Selatan. Pemadaman listrik yang terjadi di Palembang dan sekitarnya yang disebabkan adanya gangguan pada gardu induk transmisi yang berada di SUTT 275 kV Linggau dan Lahat menjadi penyebab padamnya aliran listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera Selatan termasuk di Palembang. PLN saat ini telah melakukan penormalan aliran listrik mencapai 80% dan 20%-nya akan dilakukan secara bertahap dan berupaya secepatnya untuk mengatasi gangguan listrik. Manajer Komunikasi UID S2JB PT PLN Iwan Aristiadi saat melakukan konferensi pers dengan awak media siang tadi mengungkapkan hingga saat ini masalah gangguan listrik belum diketahui pasti karena jaringan ini merupakan sistem jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera. Namun pihaknya telah berupaya mencari penyebab gangguan listrik dengan menerjunkan petugas-petugas lapangan untuk mencari penyebab pasti. Sesuai yang sudah kami sampaikan juga bahwa untuk kendala yang terjadi di kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu juga Provinsi Lampung, Babel juga ya. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat. Dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami, PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya, supaya sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini terutama bisa pulih 100%. Ditambahkan Iwan, saat ini pihaknya telah fokus dan berupaya melakukan pemulihan dan penormalan aliran listrik, terutama pada fasilitas layanan publik seperti rumah sakit dan transportasi LRT, dan masih akan terus berupaya mencari penyebab pasti pada gangguan listrik tersebut. Pemadaman ini tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan, tapi juga dirasakan oleh wilayah lain seperti Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Riau, hingga Sumatera Utara juga ikut terimbas. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita pagi ini sudah terhubung dengan narasumber kita melalui Dialog Palembang pagi ini, yaitu dengan Ketua YLKI Sumsel, Dr. RM Taufik Husni SHMH. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nadia. Selamat pagi, sehat selalu Pak Taufik. Ya, Sehat selalu, semangat pagi. alhamdulillah sehat. Baik, Pak Taufik, ini pagi ini kita mengenai ada apa di balik pemadaman listrik kemarin. Nah, ini mungkin sudah banyak juga kita mengetahui dari beberapa informasi bahwa sampai saat ini tentang pemadaman listrik itu belum diketahui penyebab pasti. Sebagai Ketua YLKI Sumsel, silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pemadaman yang blackout seperti ini kan sering terjadi berulang-ulang. Terakhir yang kita ingat adalah bulan Juli tahun 2022. Iya. Dan sekarang mendekati bulan Juli lagi. Ya, sekarang bulan Juni 2024 ini terjadi lagi blackout. Artinya di sini profesionalisme SDM ya, sumber daya manusia yang ada di PLN itu betul-betul tidak mumpuni dan kurang profesional. Kenapa? Kok blackout bisa terjadi terulang lagi?
di sini kelalaian PLN dalam rangka pemeliharaan dan perawatan tidak secara intensif dilakukan ataupun secara serius. Tentu ini akan merugikan, dampaknya luar biasa. Tadi seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa pihak PLN sendiri menyadari bahwa sekarang pasokan baru 80% ya yang dapat disalurkan, masih ada 20% lagi. Artinya di sini kan berdampaknya yang luar biasa. Banyak sekali yang masih terjadi pemadaman listrik, bahkan itu pun seperti fasilitas umum, misalnya rumah sakit, kemudian lagi pendidikan, belum lagi masjid-masjid atau musola, dan ini sangat mengganggu sekali. Nah, maka dari itu, apa penyebabnya ini tentu itu tanggung jawab PLN yang akan mencari. Tapi yang jelas, ya kita sebagai konsumen ini dirugikan akibat pemadaman ini, tentu berdampak kepada elektronik konsumen rumah tangga, yaitu alat-alat elektronik seperti itu, Pak Nadia. Nah, inilah yang menjadi catatan kami bahwa PLN dalam hal ini tidak ada sama sekali perbaikan ya dari zaman ke zaman, bahkan dari tahun ke tahun, sehingga terjadi blackout. Kita ingat lagi sebelum tahun 2022, pada saat itu terjadi blackout semua padam Kota Palembang di malam hari itu. Betul. Nah, iya. Inilah yang menjadi catatan kita bahwa rapot merah ataupun buruknya pelayanan PLN, ya, terutama P3B yang di Riau itu yang paling bertanggung jawab, ya, dapurnya PLN itu. Nah, sementara unit-unit pembangkit juga sama seperti itu. Jadi seolah-olah ini semacam tidak sama sekali serius untuk memberikan layanan kepada konsumen dalam rangka memberikan tenaga listrikan ini secara terus-menerus sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrikan. Dan di situ juga hak kita sebagai konsumen untuk mendapatkan aliran listrik secara terus-menerus. Itu diatur semua. Nah, apakah ini diabaikan? Ya? Ataukah ini mungkin tidak diindahkan oleh pihak-pihak PLN? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi, menurut kami ini cukup ya dalam hal ini pihak PLN istilahnya terjadinya blackout ini agar jangan sampai ini terulang lagi ya. Ini yang menjadi catatan kita. Baik. Pak Taufik, ini berkaitan juga dengan UMKM ini, pelaku UMKM banyak yang merugi dengan kejadian ini. Nah, bagaimana nih Pak Taufik melihat hal ini? Ya, itu kan UMKM juga berdampak. Tadi saya bilang dampaknya luas. Nah, UMKM di sini pun dapat misalnya melakukan komplain atau gugatan, bahkan dapat menerima ganti rugi apabila betul-betul UMKM di sini dalam ini misalnya katakanlah produksi rumah tangga dalam hal ini menjahit misalnya ya. Nah, itu kan tentu menggunakan mesin-mesin penjahit yang berhubungan dengan tenaga listrik. Nah, kemudian lagi ada juga misalnya UMKM reparasi televisi misalnya atau dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini ya daripada konsumen UMKM ini itu pun dapat apabila dirugikan akibat daripada blackout ini, itu juga dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak PLN. Dan kami ya dari LKI juga minta kepada UMKM itu agar dapat membuat kronologis dan betul-betul mengumpulkan istilahnya secara detail ya alasan-alasan yang dirugikan oleh pihak PLN akibat dari pemadaman listrik ini. Seperti itu. Baik, pendengar silahkan mau bergabung, kita buka line telepon di 3699977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Kita masih mencoba nih Pak Taufik Husni untuk menghubungi Bapak Iwan Aris Setiadi, Supervisor Humas PT PLN Persero PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu WS2JB. Kita masih terus berusaha untuk menghubungi narasumber kita yang kedua. Baik, Pak Husni, berkaitan dengan kerugian konsumen, ini juga ada tadi pendengar sudah bergabung Pak Alam Syah di Palembang. Ini ada juga sedikit, apakah ini PLN perlu diaudit, kemudian juga apakah pihak PLN ini ada, misalkan katakanlah ini ada pengganti atau mundur dari seorang direktur. Nah, ini apakah sejauh itu harapan masyarakat ke sana nih Pak Taufik? Ya, saya rasa kalau memang ini alasannya adalah SDM, artinya dalam hal ini pimpinannya ya, yang lalai, yang tidak memberikan layanan dengan baik, dalam hal ini sebagai pimpinan hanya tahunya laporan bagus saja, ini harus segera diganti. Karena apa? P3B ini penting ya, dia yang bersangkutan memegang peranan penting untuk menyalurkan ya tenaga listrik ini kepada seluruh GEGI ataupun penyuluhan-penyuluhan, sehingga kita konsumen tidak
tidak akan mengalami pemadaman seperti itu. Belum lagi juga termasuk unit pembangkit. Ya. Pembangkit itu juga bertanggung jawab terhadap terjadinya pemadaman ini. Nah, kita dari sisi konsumen tentu dibebani tanggung jawab untuk tidak membayar telat iuran ataupun tagihan listrik ini. Kenapa? Ketika telat sehari saja kita akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda. Nah, tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di sini di dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen ini. Ya, karena apa? Pelaku usaha di sini bertanggung jawab memberikan ganti rugi, apabila terjadi kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, kita dalam hal ini konsumen listrik, ataupun pelanggan daripada PLN ini, itu juga dapat berhak mengajukan kerugian itu dan PLN wajib memberikan ganti rugi itu. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, ini pun sebetulnya hal yang seperti ini masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui ataupun barangkali mudah-mudahan dalam dialog kita pagi ini masyarakat sadar bahwa masyarakat juga sebagai pelanggan ataupun konsumen PLN ini mendapat hak untuk mendapatkan ganti rugi itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam hal ini pihak PLN agar tidak main-main dalam rangka memberikan layanan kepada pelanggan PLN. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat, terutama pelanggan konsumen rumah tangga. Konsumen rumah tangga ini yang langsung berdampak Jadi dengan adanya pemadaman listrik ini juga kita tidak dapat menikmati air. Karena apa? Intake Karanganyar ataupun PDAM itu sangat bergantung kepada ketenaga listrik ini nih. Sehingga kita kemarin hampir tidak mendapatkan air selama 2 kali 24 jam. Iya kan? Baik. Nah, dan ini berdampak air ini bukan hanya untuk mandi, untuk sholat, tapi juga untuk makan, untuk mencuci dan lain sebagainya. Baik. Nah, inilah yang akibat daripada, jadi listrik ini sudah sangat penting dan kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu kita minta kepada PLN agar ini dengan serius ini, kalau memang tidak mampu dapat menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, sudah mundur diri saja. Jangan sampai masyarakat terjadi demo gitu loh. Dan kita bosan dengan demo-demo ini kalau memang tidak diindahkan. Baik, Pak Taufik, ditahan dulu, ada pendengar kita. Selamat pagi, Bunda Vera. Pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini ada Pak Taufik Husni nih. Silakan, Bunda. Saya sangat kenal dengan beliau. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vera. Pak Vera, ex-Wisin Tour Travel, Pak. Masih ingat kan? Iya, siap, Mbak Vera. Pertanyaan saya, Pak, kami sebagai konsumen masyarakat kecil, rendah atau di bawah Pak kalau telat bayar listrik kan diputus Pak dalam tanggal sekian misalnya Pak. Nah sekarang dampaknya padam listrik kemarin pelanggan PLN atau kami sebagai konsumen rakyat kecil dapat kompensasi nggak ya? Kalau ada persyaratan yang kita ajukan ke PLN itu dikirim kemana? Ya nanti mudah-mudahan Pak Usni bisa menjadi jembatan untuk suara ini ya. Iya, soalnya udah lama sekali kita nggak bersuara ria ya Pak Taufik. Iya baik-baik, ini suara masyarakat nih. Jangan telat aja kita kena deadline ya. Mbak, makasih banyak. Sama-sama saya bisa Bunda Vera. Dengan Pak Taufik, walaupun hanya via udara. Iya baik. Kami sangat Pak ya? Kita pelanggan setia ya Pak ya. Baik, terima kasih Bunda. Iya, makasih Pak Taufik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Vera di Kenten. Terima kasih sudah bersuara hari ini. Jadi Pak Taufik, ini juga cerita masyarakat loh. Kalau kita telat bayar listrik aja misalkan pasti kena beragam administrasi, denda dan lain-lain. Nah, gimana kalau seperti kejadian kemarin? Apakah konsumen bisa bersuara juga tuh, Pak Usni? Silakan. Ya, itu tentu saja bisa ya Mbak Vera. Dan itu diatur gitu Mbak Nadia. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Itu hak dan kewajibannya itu pertama ya, hak konsumen itu untuk mengenai ganti rugi ini itu ada terjadi di pasal 4 huruf H itu hak untuk jadi silakan dicari nanti kalau ada ini Undang-Undang Pelindungan Konsumen itu ada di pasal 4 ya, bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Artinya kita pada saat ingin menjadi pelanggan listrik PLN itu kan menandatangani kontrak. Ya, dalam hal ini perjanjian-perjanjian itu diatur semua bahwa kita mendapatkan listrik ini secara terus-menerus. Itu di Undang-Undang Nomor 30 tentang ketenaga listrikan tahun 2009. Nah,
Dan saat ini kita mengalami ternyata tidak kita mendapatkan listrik secara terus-menerus, terjadi blackout, bahkan terjadi kerusakan. Nah, kompensasi itu Mbak Vera, itu diatur di undang-undang, baik undang-undang pelindungan konsumen maupun undang-undang ketenagalistrikan. Jadi harapan saya, kalau memang ada masyarakat dirugikan akibat daripada blackout kemarin ini, Mbok ya lagi, tolong dikumpulkan Iya. Alat-alat elektronik ataupun kerugian-kerugian sesuai dengan jam pada saat pemadaman. Jadi tolong buat kronologisnya, berikut juga secara detail dirincikan di situ, dan kita akan menghadap nanti ke PLN. Kita akan ajak PLN itu, pihak PLN itu rapat bersama untuk meminta ganti kerugian daripada akibat pemadaman itu. Dan itu akan dikabulkan. Nah, tinggal nanti bagaimana kesepakatan kompensasi berupa dan seperti apa nanti diatur. Seperti itu. Tapi yang jelas ini amanat undang-undang harus mereka laksanakan. Begitu masyarakat. Jadi tetap bisa. Pun juga untuk masyarakat lainnya itu. Baik, jadi Bunda Vera jangan takut, ini bisa akan jadi terwujud ya penggantian ya Pak Husni ya. Mudah-mudahan ke depannya. Baik Pak Husni, kita ke Ogan Ilir dulu. Ada Pak Sudir ini lewat WA menanyakan, kalau kita bisa maklum kalau listrik mati, tapi ini tolong diperbaiki dulu baru dihidupkan. Jangan sampai hidup mati, elektronik kami rusak. Nah ini sama seperti Pak Taufik tadi menyinggung. Kalau sudah rusak mau komplain kemana? Lagian agak ribet. Nah ini balik-balik ke situ nih Pak Husni. Silakan Pak Taufik. Ya, ditanggapin dulu nih Pak Sudir. Jadi Pak Sudir, memang agak sedikit repot kita karena ini kan persoalan hukum kan, kita mau minta ganti rugi nih. Karena PPL tentu akan minta secara detail kronologisnya, betulkah kerusakan elektronik kita itu diakibatkan pemadaman listrik, maka di kronologis itu dijelaskan pemadaman mulai dari jam berapa sampai jam berapa, begitu nyala PLN dan terjadi penurunan misalnya, artinya tegangannya rendah, kemudian naik lagi, rendah lagi, naik lagi, sehingga mengakibatkan rusaknya elektronik kita. Nah itu mungkin yang dapat tentu dengan pembuktiannya itu yang dapat digantikan oleh PLN. Dan ini saya akan minta sama sekali PLN agar menyiapkan sarana ini ya. Karena apa? Itu juga diatur dalam undang-undang pelindungan konsumen, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang kita gunakan. Jadi PLN harus menyiapkan sarana dan prasarana ini untuk dapat kita sampaikan kerugian-kerugian yang kita alami akibat daripada blackout ini. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudir juga Pak Taufik. Kita akan break sebentar Pak Taufik, nanti kita lanjut lagi Pak Taufik ya. Masih tetap standby di Pro 1, Dialog Palembang pagi ini. Baik pendengar, kita akan break sebentar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Iya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita lanjut kembali Dialog Palembang pagi ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan narasumber kita di via telepon, yakni Bapak Dr. RM Taufik Husni SHMH, Ketua YLKI Sumsel. Baik Pak Taufik, kita dengarkan dulu Pak Taufik, ini ada suara masyarakat ini yang sempat kita hadirkan melalui warta berita pagi tadi RRI Palembang. Kita dengarkan dulu ya Pak Taufik ya. Ya, baik. Terkait mati listrik kemarin ya, kita paham kalau itu satu Sumatera. Undang-undang Yang jadi titik persoalan adalah lama waktu terjadinya gangguan tersebut gitu. Kok tidak ada standar? Kalau gangguan setipe ini PLN punya standar harus selesai dalam sekian jam. Apakah mereka tidak punya backup power? Kenapa bisa sampai semasif ini efeknya? Bahkan sampai hari ini masih ada yang belum menyala. Karena listrik ini kan esensi. Bahkan aliran internet terganggu, aliran air pun ikut terganggu. Itu yang jadi concern.
apakah tidak ada backup plan jika terjadi gangguan seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua soal lama waktu padamnya. Gimana bisa sebegini lama? Tidak adakah standar juga dalam hal ini? 3 jam, lebih dari 3 jam konsumen mendapatkan kompensasi. Ini kan sebetulnya bentuk perlindungan terhadap konsumen dan ini penting. Kami ini warga yang berdampak mati lampu, Pak ya. Susah nian kami mati lampu di Pak, teko banyak ida edop. Oh ya Allah Pak, berjam-jam nunggui dari mulai siang sampai ke malam Pak. Daerah-daerah lain maghrib lah edop, daerah Pusri jam 9 Pak. Sudah edop, kelip lagi, deget mati lagi Pak. Yang banyu tadi, udah katik lagi banyu Pak di dalam bak. Sampai aku dak nyuci Pak kemarin. Susah nian Pak, beli galon-galon dak katik keleleng, dak pacak. Sinyal yang susah nian Pak. Mati sinyal. Tadinya ada sinyal, tahu-tahu ngilang sinyal. Nak ngobongi kemana ini? Alangkah susahnya, dak katik banyu ya Allah. Dak katik lampu, dak katik banyu, saroh nian kami rasanya. Pecah hidup dalam hutan Pak kami. Kalau pacak ya Allah, tolong nian Pak, jangan sampai lagi ada gangguan cak ini. Daerah Palembang ini, daerah yang mana yang kena? Iya, daerah yang mana kena berdampak, kami kena pula. Bayar terus Pak, listrik mahal pula. Ya, jadi mati listrik kemarin itu terasa sekali. Selain saya punya anak kecil yang kepanasan, saya juga punya usaha warung. Jadi itu kan ada es batu. Saya jual es batu. Jadi itu tuh otomatis saya tidak bisa jualan es batu karena es batunya mencair. Jadi pemasukan saya tidak ada kemarin tuh untuk jual es batu. Padahal itu sehari itu lumayan menjanjikan. Ya, baik Pak Taufik. Ya, Ya. sudah mendengar begitu semangat dan juga bagaimana kecewanya masyarakat gitu. Dan yang melengkapi penderitaan itu adalah seperti Ibu tadi mengatakan sudah mati listrik, sudah mati air, signal juga ikut nggak ada. Ini benar-benar namanya efeknya luar biasa nih Pak Taufik. Ini bisa menanggapi sedikit nih Pak Taufik, silakan. Ya, benar Mbak Nadia. Memang kan tadi saya sampaikan bahwa akibat dari pemadaman listrik ini itu bukan hanya kerugian finansial saja, tapi juga ketidaknyamanan. Iya. Juga bahkan sampai ke potensi bahaya terjadinya kebakaran. Karena apa? Dengan ada terjadi pemadaman, kita kan konsumen tentu menggunakan lilin atau lampu teflon. Kan ketika kita tidur lupa mematikan itu, potensinya juga banyak terjadi kebakaran. Jadi banyak sekali sebetulnya ya penyebab ataupun dampak daripada terjadinya pemadaman listrik ini. Nah, tadi kan yang disampaikan yang siapa tadi Ibu yang di awal tadi bicara tentang standar pemadaman. Betul. Ya tentu kalau mengenai bicara tentang standar pemadaman ya, itu kan PLN kan punya standar pemadaman bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam kalau itu pemadaman terencana, Mbak Nadia. Ini kan terjadinya bisa jadi kerusakan peralatan ya atau overload pada satuan listrik. Artinya ini kan sesuatu katakanlah yang tidak dikehendaki. Maka tadi di depan saya singgung bahwa blackout ini itu kan terjadinya karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan ya GI ataupun penyulang-penyulang. Begitu Mbak. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pihak PLN maupun direksi yang ada di Jakarta sana. Jadi kalau memang ini terjadi kelalaian, tidak adanya atau kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan ataupun barangkali mengenai penyangkutan masalah dana kan mungkin tidak mungkin. Nah, ini tentu ada unsur kesengajaan kelalaian ini kalau saya lihat. Kalau memang gardu GI ataupun penyulang-penyulang itu dirawat dengan baik ya, seperti misalnya yang kita ketahui kemarin saya sampaikan bahwa GI misalnya di GI Lahat misalnya itu kan sudah dari tahun 90 itu Mbak. Ya, yang saya dapat informasi dari seseorang lah yang di PLN itu sampai sekarang belum ada sama sekali pemeliharaan ataupun perawatan. Belum lagi yang GI Bangko misalnya yang sudah usang. Nah, katakanlah yang sudah usang maupun yang layak harus diganti, itu harus segera diganti supaya tidak lagi terjadi blackout seperti saat ini. Nah, ini yang jadi kalau kita bicara hilirisasi, saya lebih konsen kepada
hulunya gitu. Hulunya dulu yang benerin, baru nanti hilirisasi, ya kan? Lah kalau hulunya sendiri tidak ada pemeliharaan ataupun perawatan, bagaimana kita di hilir merasakan kenyamanan, ya kan? Terhadap menikmati ketenaga listrikan ini, seperti itu Mbak. Nah jadi tentu tidak akan menjadi standar, dan ini sudah melebihi daripada standar pemadaman kalau kita bicara standar, karena sudah hampir 2 hari ini. Sekarang aja baru tadi saya dengar kan baru 80%, masih ada 20% lagi yang masyarakat kita belum menikmati penerangan ini, ya. Oke lah kalau misalnya penerangan saja, tapi kan banyak dampak seperti tadi Ibu tadi mengeluh tentang air. Kan? Nah kalau itu misalnya berdampak kepada intake misal PDAM, tentu masyarakat tidak akan menikmati air. Jadi kalau sudah ada anekdot di mana kalau lampu mati, air juga mati. Akan bisa mati. Ada yang bisa hidup apa Mbak? Nyamuk yang paling banyak hidup. Ini kan pesta bahaya, nyamuknya Pak Taufik. Iya, lagi musim DBD lagi. Jadi memang ini sangat bahaya ya, berdampak sangat luas bagi kita kalau memang terjadi pemadaman. Tadi ada juga ibu-ibu mengeluh bahwa makanannya di kulkas busuk ya. Kemudian lagi usahanya juga merugi, warungnya dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Nah, jadi inilah yang saya tekankan bahwa PLN di sini saya minta agar bila perlu tidak tidur dalam rangka untuk melakukan menormalisasi daripada terjadinya blackout ini. Dan memang saya dengar seperti itu. Banyak sekali petugas-petugas PLN itu yang sampai tidak tidur untuk melakukan tahapan-tahapan penerangan daripada akibat dari blackout ini gitu Mbak Nadia. Baik, Pak Taufik, kalau kita bicara soal investigasi ini memang harus ya dilakukan PT PLN gitu. Apalagi ini kan sudah pernah terjadi pada tahun 2022 seperti Pak Usni bilang, ini 2024. Ada butuh waktu 2 tahun. Nah, apakah tim PLN sendiri ini investigasinya sudah maksimal atau belum ini menurut kita nih Pak Taufik? Padahal 2 tahun ini, apakah ini akan terjadi lagi? Jangan sampai kejadian terulang lagi di tahun-tahun akan datang. Nah, seperti apa Pak Taufik? Ya. Nah itu yang saya kemarin katakan, bahwa saya tidak mau ini menjadi agenda tahunan PLN terjadinya blackout ini. Nah selama 2 tahun ini artinya PLN tidak bekerja untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan, khususnya PLN dalam ini P3B yang ada di Riau sana, karena itulah hulunya ya yang melakukan penyaluran ini berdampak kepada itu tadi GI Lahat, ya, Linggau hingga sampai ke Simpang Keramasan, bahkan sampai kepada kita di Palembang ini, dan ini sampai ke Sumatera bagian utara sana, Aceh ya, jadi kita semua Sumatera sampai ke Lampung, Sumatera kena semua dampaknya ini. Nah jadi disinilah bahwa kalau untuk mengenai investigasi ya, menurut saya ini kita bicara seolah-olah nih PLN macam mau kita ajarin kan, seperti itu kan. Nah harusnya PLN sudah banyak belajar akibat dari blackout sebelum tahun 2022 dulu. Betul. Sebab sebelum tahun 2022 dulu padam, itu luar biasa, itu malam hari padam, betul-betul gelap gulita Palembang ini. Teringat itu waktu itu 2022. Tapi 2022 terjadi lagi dan sekarang 2024 terjadi lagi. Nah ini pertanyaan kita itu tadi, apakah betul ini SDM-nya PLN ini bekerja atau cuma hanya kakak kikik duduk-duduk baik? Kira-kira macam itu. Baik Pak Taufik, ini ada masyarakat kita dari Sekojo, Ibu Marmah. Kita bahas masalah listrik nih Pak, yang mati tiba-tiba Palembang nih Pak Taufik. Tapi kalau kami telat bayar, main copot meteran bae petugasnya. Belum lagi nyatet meteran asal bae. Biasa bayar di bawah 200.000 naik jadi 400.000. Nah ini seringkali juga terjadi nih Pak Taufik. Silahkan Pak Taufik ditangkapi dulu nih Ibu Marmah yang ada di Sekojo. Ya, terima kasih Ibu Marmah. Kalau mengenai cabut meteran atau telat bayar, itu kan tadi saya sampaikan itu hilirisasi. Jadi yang melakukan pencabutan itu di bawah kewenangan daripada PLN WSDJB yang ada di Kapten DNPAI. Dan yang melakukan pencabutan itu adalah pihak ketiga, ya, vendornya. Jadi kalau memang ada terjadi seperti itu Bu dan tidak prosedur, tolonglah ya sampaikan dengan saya akan melakukan teguran itu kepada PLN, bila perlu stop kontrak pihak ketiga itu. Kalau memang tidak sesuai dengan SOP-nya mereka melakukan pencabutan meteran itu. Ya, karena kita juga punya hak di sini Bu untuk menikmati listrik itu. Kalaupun memang kita telat bayar, wajar, manusiawi. Apalagi sekarang ekonomi ini sulit. Ya, daya beli kita menurun. Ya wajar aja lah, tapi tolonglah jangan sampai mereka melakukan kewenangan mereka itu secara arogan untuk melakukan pemutusan tiba-tiba misal seperti itu. Jadi
Jadi gini, negara ini kan tentunya sebagaimana amanat undang-undang itu bahwa kita ini kan berhak untuk hidup atas kenyamanan, ya kan? Terutama di Undang-Undang Pelindungan Konsumen itu diatur kita ini mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur, hak atas kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Nah, bagaimana kita mau nyaman kalau sementara yang dialami oleh Ibu Marma ini misalnya datang petugas tiba-tiba mencabut meteran, ya telat bayar sehari kita didenda. Nah, ini yang harus betulnya seolah-olah bahwa kita ini tetap pada posisi yang lemah, pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah yang terjadi saat ini. Jadi undang-undang ini sebetulnya kalau memang diterapkan tentu tidak akan terjadi ketidaknyamanan baik konsumen maupun pelaku usaha kalau memang betul diterapkan. Nah, tapi kalau kita kurang sadar terhadap adanya undang-undang ini baik masyarakat konsumen, itu tentu kita akan selalu menjadi sasaran kezoliman seperti ini. Nah, jadi sekali lagi Bu Marma, kalau memang ada lagi arogansi daripada petugas ya, baik pencatat meter, kemudian yang menyabutkan meteran ataupun dan sebagainya, itu laporkan Bu ya kepada YLKI boleh atau kepada PLN langsung ya di unit-unitnya sesuai dengan tempat domisili kita ataupun mungkin dapat dengan telepon dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik, juga Ibu Marmah di Sekojo sudah mendapat pencerahan juga nih, walaupun pihak PLN sampai dengan saat ini belum bisa kita hubungi nih Pak Taufik. Kita ke Pegayut Pak Taufik, ada Mas Juju ini. Iya, ini jangan sampai terulang lagi tahun 2000-an, ini sudah disinggung oleh Pak Taufik tadi, mati hidup, tempo hari mereka rugi 3 alat elektronik rusak pada untuk berjualan, mengharapkan pengganti lewat CSR, nggak datang-datang, susahnya minta ampun. Nah ini Pak Taufik, suara masyarakat lagi nih. Ya. Iya, itu tadi saya bilang, kalau misalnya Pak Juju ya di Pegayut tadi mendengar bahwa tolong dibuat kronologisnya secara detail Pak. Ya. Dan ini sekarang ini lagi pas momennya nih, ya momen terjadinya blackout ini tentu PLN konsen ya dalam hal ini adanya terjadi kerugian-kerugian itu pasti berdampak kerugian kepada konsumen secara langsung. Nah, tentang bagaimana tadi Mbak Nadia ngomong PLN belum dapat dihubungi itu mungkin sibuk lah untuk ngejar 20% lagi nih Mbak Nadia. Jadi kita harus maklum juga lah kan. Nah, cuma kepada masyarakat saya sampaikan bahwa kalau memang betul ya terjadi kerugian akibat ketidaknyamanan maupun kerugian finansial dalam hal ini barang-barang elektronik yang diakibatkan oleh pemadaman ini, ya tolonglah sekali lagi buatkan kronologisnya, kumpulkan bukti-buktinya, ya kemudian sangat detail sekali dari jam berapa listrik padam di rumah kita sampai jam berapa listrik nyala lagi, kemudian turun drop ya tegangannya, naik lagi tegangan, akhirnya akibat daripada itu kita elektronik kita menjadi rusak misalnya seperti itu kan. Dan itu nanti akan adanya pembuktian karena PLN tentu akan mempunyai tim ya untuk menganalisa daripada kerugian-kerugian kita itu. Seperti itu Pak Juju. Ya, terima kasih Pak Taufik juga Pak Juju. Baik Pak Taufik, ini mungkin ada pesan Pak Taufik di penghujung wawancara kita hari ini berkaitan dengan topik hari ini, ada apa di balik pemadaman listrik yang terjadi kemarin. Silakan Pak Taufik, buat masyarakat kita mungkin ada himbauan pesan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi saya mungkin tidak dapat banyak untuk menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama adalah ketika terjadi pemadaman ya kita harus mencatat jam berapa pemadaman listrik di rumah kita itu. Terlepas nanti hidupnya jam berapa atau terjadi kerusakan atau tidak elektronik kita ataupun mungkin terjadi gangguannya cuma barangkali 10 menit, tetap harus kita catat. Seperti yang sering saya lakukan. Jadi ketika padam di rumah saya catat. Oh, jam 10 padam, catat. 10 menit, catat. Karena apa? Karena itu juga tercatat di PLN. Iya. Jadi kita nanti akan diklarifikasi sama PLN jam berapa benar, jam berapa terjadi pemadaman, jam berapa lagi nyala lagi listrik kita di rumah, dan akibat pemadaman terjadi kerusakan atau kebakaran dan lain sebagainya. Itu paling penting. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong jaga ya apabila terjadi blackout seperti kemarin lagi ataupun pemadaman tegangan rendah, sebaiknya dimatikan Bapak Ibu ya. Misalnya kulkas, TV atau elektronik lainnya untuk menghindari kerusakan maupun terjadinya bahaya kebakaran. Dan yang terakhir bagi saya ya bahwa segala sesuatu ini tentu ada sebab dan akibat. Nah, kembali lagi kepada kita berdoa saja supaya
ini tidak terjadi lagi, dan orang-orang PLN itu juga mungkin selalu kita doakan supaya agar sehat walafiat, dapat menjaga dan memelihara EGI-nya ya. Kemudian yang paling penting itu adalah pembangkit ya, yang harus diperhatikan itu supaya kita konsumen ini dapat menikmati listrik secara terus-menerus dan tidak ada gangguan. Nah, kecuali misalnya ya seperti biasa tadi yang disampaikan bahwa terjadi pemeliharaan, pemadaman, itu dapat diperkirakan standarnya, misal 2 jam, 3 jam, tidak boleh lebih dari itu. Ataupun misalnya terjadi hujan lebat, pemadaman, itu pun juga tidak bisa kita hindari. Tapi kalau blackout ini bisa kita hindari dengan cara melakukan pemeliharaan rutin dan perawatan GEGI. Begitu Mbak menurut saya. Jadi kalau blackout ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh terjadi lagi kalau memang betul dipelihara itu GGI. Ya. Tapi kalau pemadaman yang disampaikan di awal tadi bahwa ada standar jamnya, itu betul kalau ada pemeliharaan yang terencana. Tapi kalau blackout tidak boleh lagi terjadi. Apabila terjadi lagi ini, yuk kita rame-rame turun. Kita gari itu PLN itu. Tidak begawi dia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Taufik. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, selesai kita ngobrol tadi, sangat penting sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Husni tadi sebagai Ketua YLKI Sumsel di acara Dialog Palembang pagi ini melalui Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini Kamis 6 Juni 2024. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Tadi ada Pak Alam Syah ya, tapi belum sempat bergabung langsung via telepon. Kemudian juga Mbak Vera, terima kasih. Ada masukannya juga, ada komplainnya juga tadi bersama Pak Taufik. Juga Ibu Marmah dan Pak Juju ada di Pegayut yang sudah bergabung di acara Dialog Palembang pagi ini. Tapi masih tetap berlangsung ya, pukul 9 nanti kita akan dengarkan beberapa informasi lainnya masih seputar topik kita hari ini. Ya, ini ada apa dengan pemadaman listrik yang terjadi kemarin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Acara televisi malam ini nggak ada yang asik, politik semua. Bosan buka laptop aja. Andi, kamu di mana Andi? Televisi dinyalakan kok tapi nggak ditonton sih? Andi di kamar Bu, lagi buka laptop sambil denger radio. Andi, kalau televisinya nggak ditonton lebih baik dimatikan, kan bisa lebih menghemat biaya listrik. Ya Bu, nanti Andi matiin. Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja, karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Pendengar, terganggunya saluran udara tegangan tinggi 275 kV jaringan Lubuk Linggau Kabupaten Lahat yang hingga saat ini masih dicari penyebabnya adalah penyebab blackout atau padam listrik di wilayah Sumatera. Ini akan kita dengarkan wawancara langsung rekan Agarani Siombing dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Hedriansah, berikut ini. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Hendriansah. Pak Hendriansah, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak Hendriansah, ini kan kemarin, lebih tepatnya itu di tanggal 4 Juni, di siang hari sampai dengan sepanjang hari ini, sampai malam hari, bahkan sampai dini hari itu, kita masih merasakan pemadaman listrik. Sampai sekarang nih sudah dapat belum infonya Pak? Apakah sudah stabil atau belum ini dari PLN? Oke. Kebenaran saya barusan komunikasi dengan teman-teman PLN. Sebenarnya teman-teman selalu update ya ke kita di Dinas SDM. Bahwa memang sekitar jam 11 kemarin tanggal 4 itu terjadi trip ya. Diakibatkan adanya gangguan pada transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV. Persisnya itu di antara Lubuk Linggau ke Kabupaten Lahat. Jadi memang ada gangguan. Nah, akibat gangguan ini menyebabkan
putusnya aliran listrik tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan saja, karena jaringan 275 kV ini merupakan jaringan interkoneksi se-Sumatera. Jadi yang terdampak sangat besar dari kejadian gangguan ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka, dan Lampung. Seperti itu. Oke. Kalau update-nya bagaimana Pak? Kondisi terkini sudah normal atau belum ini Pak? Nah, sampai dengan hari ini teman-teman PLN masih bekerja memperbaiki sistem yang terganggu tersebut, dan khususnya kita di Kota Palembang saja ini masih 80%, Bu. Belum sampai 100%. Jadi masih ada beberapa tempat yang terjadi pemadaman bergilir. Begitu, Ibu. Oke. Pak, kalau dari masyarakat sendiri, warga ataupun dari pihak lainnya ini ada tidak ya Pak yang melaporkan atau bertanya langsung gitu, mengklarifikasi ke Dinas SDM sendiri Pak? Ya, kalau masyarakat secara langsung tidak, tapi saya melihat di grup-grup itu banyak yang komentar ya terkait pemadaman ini, mengapa, apa penyebabnya, berapa lama ini lampunya akan mati. Nah, kemudian tentu ada yang membaca langsung ya dari informasi yang di-share PLN. Jadi masyarakat sudah banyak mendapatkan informasi secara langsung dari PLN. Oke, kalau manggil PLN langsung belum ini Pak ya? Gimana Ibu? Kalau memanggil PLN secara langsung di Palembang di WS2JB itu belum Pak dilakukan? Kami memang tidak memanggil, tapi by phone, melalui WA, mau telepon, teman-teman PLN selalu mengupdate Bu ke kita. Jadi misalnya ini udah ada gardu induk yang dihidupkan, yang diisi tegangan, kemudian ada beberapa wilayah yang sudah mulai hidup. Nah itu teman-teman PLN sharekan ke kami di dinas. Dan ini kami laporkan ke Pak Gubernur, Pak Sekda ya, bahwa tidak semuanya masih mati total. Tapi sudah ada wilayah-wilayah yang sudah memang hidup. Nah, tapi sampai dengan sore ini saya juga baru komunikasi dengan teman-teman PLN, manajer UP3 Palembang, Pak Widodo, menyatakan ke kami, Dinas SDM dan ke Pak Sekda, bahwa sampai dengan sore ini baru 80% kondisinya. Oke. Kalau blackout di Sumsel kan pernah terjadi juga ya Pak di tahun 2022. Punya catatan tidak Pak dari SDM sendiri? Betul. Dulu blackout-nya itu tidak selama sekarang. Kalau nggak salah lebih kurang 4 jam. Karena ada gangguan di tower di Tanjung Enim. Kemudian pernah juga daerah Sungsang ya, Bangka Belitung itu terjadi blackout karena robohnya tower di sekitar Tanjung Api-Api. Pernah Bu, jadi tapi itu bisa jelas ya Bu, akibatnya itu kalau waktu yang tower roboh itu karena tiangnya roboh gitu ya. Nah kalau yang terjadi sekarang ini tidak ada tower yang roboh, tapi terjadi gangguan. Ini yang membuat teman-teman PLN bekerja keras memeriksa tower dari Lahat sampai dengan ke Lubuk Linggau itu satu persatu. Informasinya di lapangannya seperti itu Bu. Oke, karena kalau di tahun 2022 itu penyebabnya jelas, tahun ini belum ini, makanya mereka masih PR-nya memeriksa begitu. Kalau melihat peristiwa ini, apakah perlu rasanya untuk mengevaluasi kelistrikan di Sumsel, Pak? Kalau evaluasi kelistrikan tentu terus ya Bu, ini menyangkut kehandalan suplai ya dan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Saya pikir teman-teman PLN ini sedang bekerja keras dan tentu akan mencari solusi terbaik yang untuk menghadapi hal yang sama di masa depan. Saya kira karena sudah menyangkut ini ya Bu, Sumatera ya. Interkoneksi ini tidak hanya Sumatera Selatan atau Palembang, tapi sudah menyangkut provinsi-provinsi lain yang sebagian besar sumber listriknya itu berasal dari Sumatera Selatan. Ternyata kita punya peranan yang besar juga ya Pak ya untuk kelistrikan di Sumsel kalau begitu. Betul, Sumsel Lumbung Energi. Ya. Salah satu listrik, betul. Melihat kebutuhannya sendiri, ketergantungan masyarakat untuk energi kelistrikan ini seberapa besar ya Pak? Kalau dari sisi pembangkit ya Bu, artinya Sumatera Selatan itu menghasilkan listrik sudah surplus di 1.400 mega.
Jadi Sumatera Selatan itu penggunaan listriknya itu hanya di 1000 mega pada beban puncak. Nah, sementara pembangkit yang di kita ini sudah 2400-an. Artinya ada 1400 listrik yang diproduksi Sumatera Selatan yang kita berikan atau kita salurkan ke provinsi-provinsi lain, provinsi tetangga dia. Makanya yang disebut dengan interconnect itu dia masuk ke sistem, Bu. Jadi listrik yang di Sumatera Selatan ini bisa saja dinikmati di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, sampai Aceh malah. Apalagi provinsi tetangga kita, misalnya Jambi, Lampung, Bengkulu. Jadi seperti itu, Ibu. Ada pesan Jadi ini. masyarakat pasti memang membutuhkan listrik ini, karena kalau kita lihat begitu blackout ini terjadi, komunikasi jadi terhambat, kemudian kondisi di dalam rumah menjadi panas, gerah, karena tidak bisa menghidupkan AC dan kipas angin. Termasuk perekonomian loh, Pak. Iya, termasuk perekonomian juga terganggu. Jadi ya bilang listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar ya. Ada ingin disampaikan Pak Hendriansyah kepada masyarakat maupun PLN terkait dengan peristiwa blackout kemarin? Ya, tentu kita sebagai pemerintah ya terus memonitor perkembangan kejadian blackout ini, terus membantu teman-teman PLN mengusahakan perbaikan ya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik kembali. Kemudian kepada masyarakat tentu kita menghimbau ini bukan kejadian yang disengaja atau hal-hal yang sifatnya ingin merugikan masyarakat. Tetapi memang PLN sudah bekerja keras, sudah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Tapi karena memang ini berada di sistem yang terhubung satu sama lain, memerlukan penanganan yang cukup lama. Oleh karena itu kita berdoa saja, kita berharap teman-teman PLN dengan kerja kerasnya bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan listrik di Sumatera Selatan khususnya dan di Sumatera akan menjadi lebih baik. Saya kira itu tidak perlu mungkin kita terlalu menghebohkan permasalahan ini, kemudian mencari-cari kambing hitam, tapi yang paling penting ayo kita berdoa agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Saya kira itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Henry untuk waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi. Baik pendengar, itu tadi petikan wawancara Agrani Siombing pagi hari ini masih berkaitan dengan informasi tentang adanya pemadaman listrik yang sudah kita hadirkan pagi hari ini. Baik pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di Dialog Palembang pagi ini akan segera kami akhiri, tapi ada satu informasi penutup akan kita hadirkan berkaitan dengan adanya informasi tentang Kementerian SDM meminta PLN menginvestigasi penyebab pemadaman listrik di Sumatera. Nah, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT Perusahaan Negara untuk menangani secara tuntas permasalahan yang menyebabkan pemadaman listrik selama belasan jam di sejumlah wilayah di Sumatera. Perlu dilakukan investigasi serta audit pada jaringan kelistrikan terkait agar hal serupa tidak terulang kembali. Sebelumnya, berdasarkan laporan beberapa media, pemadaman listrik terjadi di sejumlah provinsi Sumatera seperti Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung akibat adanya gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV Lahat Lubuk Linggau. Bahkan ada daerah mengalami pemadaman lebih dari 15 jam. Nah, pendengar, dengan hal ini maka dikatakan juga bahwa manajer komunikasi dan juga unit induk distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu, Iwan Aristiadi juga mengatakan aliran listrik berangsur pulih pada pukul 7, kondisi kelistrikan sudah mencapai 78%. Nah, ini informasi penutup pendengar bahwa Kementerian SDM meminta PLN untuk menginvestigasi penyebab pemadaman listrik di Sumatera. Dengan berdasarkan informasi ini, maka baru sudah Dialog Palembang pagi ini untuk Anda pendengar melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Saya Nadia bersama rekan Suni dan juga rekan Dina pamit undur di acara Dialog Palembang Pagi. Semoga penuh manfaatnya dan menambah informasi kita mengenai informasi terkini yang baru saja kita alami mengenai pemadaman listrik yang baru beberapa hari kita alami. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi kembali dan mudah-mudahan juga PDPL akan menemukan solusi terbaik agar blackout ini tidak akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Selamat pagi, selamat aktivitas dan sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.